Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Pak Suprono. Kita akan membahas tentang marketing plan pada hari ini yang berkaitan dengan manajemen logistik dan manajemen persediaan. Dan ikuti terus video-video dari Pak Suprono sehingga nantinya kalian bisa belajar lebih banyak tentang manajemen logistik, manajemen persediaan, supply chain, dan transportasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang tipe marketing plan. Dalam tipe marketing plan, kita mulai dengan strategi marketing. Strategi marketing di sini mencakup seluruh strategi dari perusahaan. Jadi kalau berbicara tentang strategi marketing, ini tidak hanya masalah di pemasaran, tapi merupakan seluruh strategi yang ada di dalam perusahaan. Boleh jadi yang namanya strategi perusahaan di sini bisa jadi ini merupakan strategi marketing. Jadi strategi marketing ini tidak bisa dipisahkan dari strategi perusahaan. Strategi marketing di sini berkaitan dengan masalah yang lebih luas dalam menentukan posisi strategi perusahaan di pasar dan bagaimana cara menciptakan nilai dari posisi tersebut. Jadi di sini yang namanya strategi marketing di sini berkaitan nanti dengan menentukan posisi strategi perusahaan yang ada di pasar. Posisinya bagaimana? Apakah perusahaan itu merupakan market leader atau follower? Dan ini nanti strateginya jelas berbeda-beda. Kemudian bagaimana menciptakan nilai dari posisi tersebut? Jadi di sini strategi yang dikembangkan ini harus bisa menciptakan nilai dari posisi perusahaan di pasar. Berikutnya mengenai marketing produk dan harga. Marketing produk di sini berhubungan dengan sisi taktis penjualan suatu produk. Jadi di sini berhubungan dengan sisi taktisnya di dalam menjual produk. Lalu mirip dengan seperangkat prosedur operasi standar untuk pemasaran produk tertentu. Jadi produk marketing atau harga di sini ini boleh dikatakan adalah tactical atau taktis di dalam menjual suatu produk yang mungkin juga di sini nantinya berisi tentang prosedur-prosedur operasi standar di dalam pemasaran produk tersebut. Nah, ini tipe dari perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan strategi pemasaran di sini dimulai dari menganalisa lingkungan. Menganalisa lingkungan ini menggunakan strategi SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Kekuatan, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian hambatannya apa. Jadi setiap kali menyusun strategi pemasaran, perusahaan harus melihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian hambatannya apa. Lalu tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi pelanggan. Mengidentifikasi pelanggan, di sini dilihat pelanggan kita itu seperti apa, tipenya seperti apa, kesukaannya apa, kemudian yang dibutuhkan apa, ini harus kita identifikasi. Nah, ini tujuannya nanti biar
barang kita itu sampai kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah menganalisa pesaing. Lalu menganalisa nilai. Bagaimana menciptakan nilainya. Jadi pesaingnya dan nilainya kita analisis. Jadi kalau di dalam strategi pemasaran nantinya di sini dilihat kompetitor itu mengembangkannya seperti apa, lalu nilainya seperti apa. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu mengembangkan yang namanya marketing mix. Nah, kalau sebelumnya, dalam video sebelumnya kita bahas adalah marketing mix adalah 4P, di sini 7P. Nanti ada tambahannya adalah physical evidence, people. Ini ya, nanti tambahnya di sini dari marketing mix 7P. Kenapa kita pakai 7P? Karena di sini kegiatan yang namanya manajemen logistik ini merupakan kegiatan jasa. Jadi di sini kita menggunakan 7P. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah menganalisa keuangan dan anggaran. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai nanti ternyata strategi marketing kita itu muluk-muluk, tinggi sekali, tetapi ternyata anggarannya tidak mencapai. Lalu yang keenam adalah rencana implementasi dan pengendalian. Jadi setelah kita menyusun 1-5 ini, nanti rencana implementasinya seperti apa? Bentuk kegiatannya seperti apa? Kemudian pengendaliannya seperti apa? Nah, pertanyaan simpel dan ini sangat penting. Siapa pelanggan Anda? Nah, ini berarti kan kita harus mengenali siapa pelanggan kita. Nah, berbicara pelanggan ini nanti akan berbicara masalah pasar sasaran atau target market. Ya, target market ini penting sekali. Karena berhubungan dengan pelanggan kita itu siapa. Ketika berbicara seperti ini, nanti berbicara masalah analisa pasarnya, segmentasinya seperti apa, kemudian prioritas target marketnya seperti apa. Nah, di sini kita harus bisa menciptakan yang namanya customer. Ini ya, kita harus bisa membedakan antara customer sama consumer. Konsumen, kalau diartikan ini konsumen, consumer, customer adalah pelanggan. Nah, ini. Jadi, boleh dikatakan kalau yang namanya pelanggan, dia itu nantinya menjadi pembeli setia dari produk kita. Jadi dia itu akan menjadi pembeli setia dari produk kita. Sedangkan kalau consumer itu nanti dia hanya mungkin sesaat saja atau pada waktu-waktu tertentu dia akan membeli produk kita. Ini. Nah, berikutnya kita harus menganalisa yang tahapan awal adalah kompetitor atau value creation analysis. Jadi ya. Di sini yang harus kita perhatikan adalah menganalisa tingkat kompetitif dari kompetitor kita. Biasanya kalau yang namanya
tingkat kompetitif itu berbicaranya pada keunggulan-keunggulan yang diciptakan oleh kompetitor kita. Lalu di dalam kompetitor dan value creation analysis ini menciptakan nilainya dari kompetitor kita. Di sini berbicara masalah realokasi sumber daya jika itu adalah diperlukan. Nah, kenapa kok kita harus berbicara realokasi sumber daya? Karena di sini kalau seandainya kompetitor kita itu memiliki sumber daya yang kuat, maka dia akan menyerap dari supplier kita yang berakibat pada minimnya material yang bisa kita pakai di dalam proses produksi. Makanya, ketika kita sudah mengetahui keunggulan dari kompetitor kita dan kita tidak sanggup untuk bersaing masalah misalkan sumber dayanya, maka kita harus mengalokasikan ulang dari sumber daya yang ada. Ketika kita sudah mengetahui juga bagaimana tingkat kompetisi dari kompetitor kita, kita harus bisa melakukan positioning. Melakukan positioning dari produk-produk kita terhadap kompetitor kita. Dalam hal ini, kita harus memastikan bahwa kita memiliki keunggulan yang berbeda dari kompetitor kita. Jadi di sini dalam hubungan kompetitor value creation analysis ini, kita harus mengetahui, memastikan bahwa produk kita itu memang benar-benar harus berbeda dari kompetitor kita. Nah, tadi kita singgung marketing mix 7P. 7P di sini. Kalau yang 4P itu kemarin dalam video yang sebelumnya itu adalah place, promotion, kemudian price, product. Nah, di sini kita tambah di sini ada proses, ya, ada proses. Jadi kalau ini kan yang awal ya, product, promotion, price, place. Tambahannya adalah physical evidence, kondisi fisik. Ya. Kemudian ada proses. Proses di sini proses kegiatan pemasarannya. Kemudian ada people. People itu adalah orang yang menjalankannya. Nah, kenapa kok di sini people ini kita pakai? Karena ini nanti akan berkaitan dengan customer service di dalam melayani pelanggannya. Ini marketing mix. Tahapan-tahapan di dalam perencanaan pemasaran. Tahapan-tahapan di dalam perencanaan pemasaran ini dimulai dari hubungan antara perencanaan bisnis dan perencanaan pemasaran. Jadi, kita harus menghubungkan atau mengetahui hubungan antara perencanaan bisnis dan pemasaran. Ini harus sama. Ya. Kalau berbeda bagaimana? Maka kalau berbeda ini tidak bisa mencapai tujuan. Seperti saya katakan di awal bahwa yang namanya marketing strategi itu boleh dikatakan sebagai strategi perusahaan. Makanya di sini di dalam membuat marketing plan ini harus berhubungan dengan bisnis plan-nya. Harus nyambung. Harus selaras. Lalu yang kedua, tahapan berikutnya adalah membuat riwayat produksi dan ekspektasinya seperti apa. Di sini membuat tahapan produksinya, lalu ekspektasinya, harapan di masa yang akan datang seperti apa. Ini kita susun. Tahapan produksinya seperti apa? Step by stepnya A, B, C, D, E.
Kemudian nanti harapannya dari proses produksi tersebut, nanti harapannya ke depan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah harapan dari harga, expected harga. Harapan harga di masa yang akan datang. Jadi kita ketika membuat marketing plan, di sini harus bisa memprediksi harga dari produk kita itu di masa yang akan datang itu seperti apa. Apakah semakin bagus atau semakin buruk. Kemudian, tahap berikutnya adalah menentukan biaya produksi. Berapa besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Yang kelima adalah target harga dan tanggal. Nah, ini penting. Setelah kita mengetahui berapa besarnya biaya produksi, kita bisa menargetkan harganya. Berapa harga jual dari produk kita. Lalu kita targetkan tanggal berapa barang kita mulai dijual. Sehingga nanti ketika barang kita dijual ini waktunya tepat di saat harga yang tepat. Jadi kalau misalkan harga kita itu produk kita ternyata harganya adalah premium. Ternyata ketika pas kita lempar di pasar, harga-harga di pasar sedang terjadi deflasi. Ya, sedang terjadi deflasi, terjadi penurunan harga. Maka harga barang kita tidak akan laku. Nah, ini harus kita cermati. Kemudian mereview, mengevaluasi dari tahapan-tahapan marketing yang sudah kita lakukan sejak nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita review. Sudah sesuaikah? Sudah tepatkah tahapan yang kita lakukan? Nah, ini contoh logistik, example logistik marketing plan. Ini contohnya adalah perusahaan McDonald ya. Ini dia memiliki pedoman look after the customer and the business will take care of itself. Nah, ini. Jadi di sini McDonald di sini fokus on what its suppliers can do to improve the supply. Jadi di sini McDonald ini berusaha bagaimana caranya nantinya melihat customer ini di dalam suatu bisnisnya dia itu merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh, dan di sini yang namanya supplier ini bukan sesuatu hal yang terpisah, tetapi merupakan sesuatu hal yang menjadi satu kesatuan dan menjadikan perhatian utama untuk terus dikembangkan. Sehingga nantinya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ini selalu bisa terpenuhi. Ini. Nah, ini bagaimana ketika ini ya, kita membuat suatu perencanaan marketing. Misalkan di sini kita akan menjual produk-produk yang healthy food, ya, produk-produk sehat. Berarti kalau berbicara produk sehat, berarti di sini nanti ini ruangannya harus tertata rapi, bersih, kan? Bergizi, kan? Nah, dan harus apa? Memberikan kesehatan. Tidak mungkin ketika kita berbicara healthy food, kita akan berbicara produk-produk makanan yang tidak sehat. Maka kalau berbicara produk-produk yang sehat, maka di sini akan kaya atas nutrisi yang ada. Nah, lengkap. Nah, ini tadi contohnya adalah McDonald.
create your own. Nah, ini. Jadi di sini McDonald menyediakan produknya. Ini berusaha untuk mendekatkan kepada selera pelanggan. Pelanggan di sini disuruh mencari mana yang sesuai dengan selera dia. Nah, ini makanya dia melakukan pelayanan. Ini pelayanannya supaya biar cepat. Ini kita bisa langsung memilih dengan alat-alat seperti ini. Ya, alat-alatnya ini. Kita tinggal memilih, nanti kita menunggu di meja. Nah, maka tidak terlalu lama produk itu akan segera dikirimkan. Ini. Jadi ini perencanaan logistik marketing yang dilakukan oleh McDonald. Nah, contoh yang lain ini adalah contoh logistik plan dari Amazon. Dari Amazon. Amazon ini adalah salah satu perusahaan pertama yang memulai menjual buku secara online. Menjual buku secara online. Salah satu alasannya mengapa Amazon dapat memiliki spektrum produk yang begitu luas adalah kenyataan bahwa mereka tidak dibatasi oleh ruang fisik. Karena mereka tidak memiliki toko yang sebenarnya. Nah, jadi dia itu tidak memiliki toko yang sebenarnya. Karena dia menjualnya secara online. Rantai pasokan mereka beranjak dari tingkat persediaan terendah. Jadi rantai pasokan dia itu mulai dari tingkat pasokan yang terendah. Melalui pesanan logistik itu sendiri sampai ke rantai distribusi. Jadi logistik itu mulai dari order sampai ke distribusi. Ini yang luar biasa di dalam skala internasional. Nah, ini Amazon ini menciptakan logistik itu mulai dari order itself, ya, order sendiri, sampai dengan proses distribusi produk itu. Dan ini adalah skalanya internasional. Amazon saat ini bisa mengirimkan hampir 10 juta produk yang berbeda. Jadi kalau kita mau membeli produk dari Amazon ini, kita tinggal masuk ke webnya dia, kita klik, kita pesan, maka barang akan diantar ke tempat kita. Kita tinggal pesan, bayar, kita tunggu datangnya kapan. Di situ sudah ada deadline-nya, berapa hari sampainya ke tempat kita. Dan ini adalah pelayanannya adalah secara internasional. Nah, ini kalau kita mau untuk latihannya adalah coba kita analisis kemampuan pemasaran atau rantai logistik kita, perusahaan kita atau perusahaan Anda yang ada, yang sekarang sudah ada, kemudian kembangkan rencana pemasaran yang dapat disampaikan oleh departemen logistik Anda atau penyedia pihak ketiga. Jadi ini sebagai latihannya kita coba, pemirsa sekalian, Anda lakukan analisis itu mengenai pemasaran rantai logistik yang ada di perusahaan Anda. Lalu kembangkan rencana pemasaran yang dapat disampaikan oleh departemen logistik Anda atau penyedia pihak ketiga. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa Anda mungkin memiliki produk yang hebat. Upaya promosi yang luar biasa, ya. Upaya promosi yang luar biasa
dan harga yang bagus. Tetapi jika Anda sulit melakukan bisnis dalam memenuhi pesanan dan memenuhi persyaratan pelanggan tepat waktu. Nah ini timely, tepat waktu dan lengkap. Nah, ini lengkap di sini memenuhi semua kebutuhan pelanggan, semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Anda mungkin tidak akan mencapai pertumbuhan yang maksimum. Jadi walaupun produk kita itu hebat, promosinya bagus sekali, harganya mungkin kompetitif sekali, tetapi jika ketika berhubungan sampainya tidak tepat waktu, ya, kemudian juga sulit memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ketika pelanggan butuh ini, produk tidak pernah ada, selalu kosong dan sebagainya, maka pertumbuhan perusahaan kita tidak bisa maksimal ataupun tidak bisa tumbuh dengan baik. Bahkan mungkin Anda bisa kehilangan. Nah, ini Anda mungkin bahkan bisa kehilangan pasar dengan layanan logistik yang buruk. Jadi di sini yang namanya logistik ini kuncinya. Kunci dari kegiatan bisnis kita. Nah, karena itu di sini kegiatan logistik ini bertujuan untuk menambah kegunaan tempat dan waktu pada suatu produk. Kegunaan tempat dapat digambarkan dengan nilai yang dibuat atau ditambahkan ke suatu produk dengan kemungkinan membeli dan mengonsumsinya di tempat yang lain. Jadi membelinya ataupun mengkonsumsinya di tempat yang lain. Logistik secara langsung bertanggung jawab untuk menambah kegunaan tempat pada suatu produk. Jadi logistik ini secara langsung menambah kegunaan tempat pada suatu produk. Karena di atasnya efektivitas pemindahan bahan baku dan bahan untuk produksi dan produk dari tempat manufaktur ke tempat penjualan tergantung. Nih, jadi dari kegiatan logistik inilah nanti terjadi perpindahan material dari, boleh dikatakan dari supplier ke perusahaan. Kegunaan waktu adalah nilai yang diciptakan dengan membuat produk dapat diakses pada waktu yang tepat. Jadi kegunaan waktu ini digunakan untuk menciptakan produk itu dapat diakses pada waktu yang tepat. Ini sangat penting sekali di dalam manajemen logistik. Baiklah, cukup di sini pertemuan kita pada kali ini. Ikuti terus video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.